Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak pengurus SAMI yang saya muliakan, para asatizah yang hadir pada sore hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berkenan hadir di majelis ilmu ini, semoga kita semua senantiasa dalam naungan Allah, amin ya rabbal alamin. Karena memang Bu ya, kalau kita hadir di majelis ilmu ini, kenapa kok sampai besar betul Allah ngasih? Sampai kata Allah, wa banallahu lahu baitan fil jannah min yakutatin, dibangunkan rumah di surga untuknya dari mutiara yakut yang sangat indah. Karena berat untuk hadir di majelis ilmu, itu berat. Tidak sembarang orang yang mampu hadir duduk di majelis ilmu ini. Nah, ibu bapak, orang-orang yang terpilih, sekalipun kita tidak ikhlas duduk ini, tetap dihitung Allah pahalanya. Itu dahsyatnya kita duduk di majelis ilmu. Apalagi sampai sakit hati kita nengok ceramah ustadz tuh. Ini nampaknya mengenakan aku aja dari tadi nampaknya. Kadang-kadang kan ada terasa kita seperti itu. Nah, itu lebih besar tuh pahalanya tuh. Karena berat dia, menahan sakit hati dia selama duduk itu. Nah, ini patut kita syukuri. Saya ingat dulu Pak ya, waktu ceramah di Masjid Polda Riau, itu udah 6 bulan baru saya tahu bapak yang hadir, yang selalu hadir tuh peka dua-duanya. Dia paling kusuk duduk tuh. Setelah 6 bulan baru sadar, dia pas cerita pas saya sedang ceramah, aku Senin mau operasi katanya ke bapak yang satu lagi nih. Kata bapak yang satu lagi nih, hah? Oh sama, peka dua-duanya. Tapi dia dapat kemuliaan majelis ilmu. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat Allah nantinya akan memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan kita syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, mengutip dari kitab Bilik-bilik Cinta Rasulullah SAW karya Dr. Nizar Abbasah. Dia ini seorang pakar sirah nabawi yang saat ini mengajar di salah satu universitas Syam, Syria. Jadi kalau kita ingin belajar adab dalam keluarga, kita nanaminnya seperti yang dilakukan Rasulullah dan cara ibunda Rasulullah. Jadi orang-orang di Mekah waktu itu, karena tahu mereka lingkungannya buruk, mereka tidak mau anaknya dibesarkan di Mekah. Artinya kalau kita rasanya lingkungan itu parah, nggak mungkin kita untuk berada di sana. Gimana pun baiknya orang tua mendidik anak, tetap akan lewat karena pengaruh kawan itu besar. Kemudian kita perhatikan lagi apa Bu? Waktu itu susu kambing ada, susu onta ada, tapi mereka lebih cenderung mencarikan ibu susuan untuk anaknya. Dan orang-orang Bani Sa'ad itu terkenal ibu-ibunya tutur katanya baik. Nah, jadi itu dimulai dari situ Bu. Jadi kalau ibu yang menyusukan, usahakan tutur katanya baik, karena anak bisa merekam 5 kali lebih kuat daripada orang dewasa. Dan bahkan kita dilarang menyusukan anak di saat hati kita tidak enak. Misalnya sedang berantem sama suami, kita sedang menyusukan anak, membiru badan anak itu, dibilang anaknya kena palasi. Karena kalau sedang tidak enak hati, perempuan menyusukan anak, air susunya mengandung racun Bu. Nah, itu yang dibilang orang anaknya kena pelasi, kena keteguran, padahal gara-gara racun susu itu dikasih ke kucing mati itu Bu. Jadi kalau lagi berantem tuh, Bang tunggu sebentar ya Bang ya, aku susukan anak ini dulu, habis ini kelahi lah kita balik. Karena bahaya, efeknya itu bahaya. Dan lihat, mereka mencari ibu susuan yang baik. Artinya ibu-ibu yang harus mesti berakhlak duluan. Ibu-ibu inilah yang harus berakhlak duluan. Ini kadang mendengar tetangga berantem, digendongnya anak keluar. Gimana mau anak tuh berakhlak dia? Bukan dilarikan anak tuh, malah untuk supaya bahan tidak ketara gitu kan, dibawanya anak keluar. Digendong juga anak nih. Dicari ibu yang bagus untuk menyusukan anak. Berarti ibu yang mesti bagus duluan akhlak. Kemudian apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis? Jangan makan daging 3 hari berturut-turut. Bisa pindah sifat hewan itu ke kita. Misal pas
Idul Adha, caklah makan 3 hari daging berturut-turut, kan naik darah tuh, kolesterol tinggi, itu hipersensitif tuh, pantang ketawa orang nengok ngamuk langsung tuh, keluar binatangnya itu langsung. Makanya kita dilarang makan daging berturut-turut 3 hari. Siapa yang makan onta hendaklah berwudu, kata Rasulullah, karena onta itu pendendam Pak, bisa pindah sifat hewan itu ke kita. Sementara sekarang banyak ibu-ibu yang memberikan anaknya susu formula, dia tidak menyusukannya. Bayangkan, pindah enggak sifat hewan itu ke anak itu kira-kira? Pindah. Makanya anak sekarang kalau dilarang main game, keluar lenguh sapinya. Berhenti main game enggak, besok sekolah. Kan macam sapi keluarnya tuh. Jadi usahakan Bu, menyusukan anak dengan susu ibunya sendiri. Datang orang bilang, tidak keluar air susu ibu tuh Ustaz, gimana? Itu kasusnya 1000 banding 1 tuh. Jadi saya tanya sama dokter anak di rumah sakit Awal Bros, Dok, ada enggak Dok ibu ini yang air susunya tidak keluar? Ustaz, kalau Allah sudah mengamanahkan anak kepada seorang perempuan, berarti Allah sudah siapkan makanannya. Memang ada yang tidak mau keluar Ustaz, tapi biarkan aja anak itu terus menghisapnya, dia akan keluar. Nah, susu itulah Bu yang membuat hubungan batin antara ibu dan anak. Kemanapun seorang ibu pergi, dia pasti tahu kapan anaknya haus kalau dia menyusukan. Betul enggak Bu? Dikasih Allah alarm Pak, mengeras dadanya, keluar airnya, itu tanda anaknya haus. Ada seorang TKW Indonesia, dia kerja di Arab Saudi. Heran tuannya ini, setiap sebentar dia masuk kamar mandi, lama di kamar mandi baru keluar. Nanti gitu lagi, masuk lagi kamar mandi, lama baru keluar. Akhirnya kata majikannya, aku sebetulnya senang sama kau nih, cuman aku kepo jadinya. Kepo lah Bu ya. Kepo itu dari bahasa Cina tuh Pak, kaipoh, keinginan tahu yang sangat amat. Ah itu dia tuh, kaipoh. Datang orang Indonesia jadilah kepo. Nah, orang Indonesia ini kan serba disingkatnya semua. Nah kemudian ditanya oleh majikannya nih Pak, kenapa kau sering masuk kamar mandi? Sebelum aku berangkat kemari Nyonya, aku melahirkan seorang bayi laki-laki dan aku sempat menyusukannya, sehingga setiap kali bayiku haus di Indonesia, dadaku mengeras, maka aku perah masuk ke kamar mandi. Itulah hubungan batin antara ibu dan anak. Kalau sekarang dada sapi yang mengeras, anakku haus kata sapi ini, karena orang banyak ngasih anaknya sekarang susu sapi. Jadi hentikanlah tuh, pokoknya. Makanya kata ketika ada seorang anak dipukulnya kepala bapaknya, ditanya oleh Umar kepadanya, kenapa kau berani memukul kepala ayahmu? Kata anak ini, kalau kami ini nakal, murni tidak kesalahan kami Khalifah. Apa sebetulnya kewajiban seorang ayah kepada anak? Maka kata Umar bin Khattab, yang pertama adalah memberikan nama yang baik untuk anaknya. Nama aku dikasihnya Ju'al Khalifah. Ju'al itu artinya kumbang kelapa yang busuk baunya. Itu nama anak ya. Jadi maka kata Umar, kau telah lebih dahulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Jadi hati-hati ngasih nama. Ini yang pertama kata Umar bin Khattab. Kita kan kadang-kadang nonton sinetron, kasih nama anak artis sinetron. Nonton film India, kasih nama film India, aktor India. Jadi tidak ada lagi unsur doa. Panggilan ini bahaya loh Bu. Makanya kata Rasulullah, panggillah orang dengan nama yang baik, karena dengan nama itu dia nanti dipanggil di akhirat. Orang nganggur aja kita panggil bos, setiap hari bisa jadi bos dia. Itulah dahsyatnya sebuah panggilan. Kenapa istri banyak kurus sekarang Pak? Karena suami manggilnya Lisui Pak. Lisui itu kurus lama-lama. Hilang kemesraan tuh, yang gemuk dipanggil gendut tuh bertambah-tambah badannya. Udah capek dia diet dah. Maka Rasulullah tuh Pak, lihat semua diubahnya panggilan itu. Ya Humairah, sengaja dengan panggilan yang manis. Jadi itu panggilan itu bisa jadi doa. Ini wallahi Pak ya, di Pekanbaru ada ibu-ibu, dia suka bercanda. Jadi anaknya yang perempuan dipanggilnya nenek, anak yang laki-laki dipanggil kakek. Dan terbiasa orang memanggilnya dengan nama itu. Akhirnya yang perempuan betul-betul mirip nenek loh Pak. Yang laki-laki itu betul-betul mirip kakek-kakek. Belum tua udah bongkok.
umur paling sekarang baru sekitar 49 tahun, tapi sudah bongkok. Itulah bahayanya sebuah panggilan. Jadi makanya panggillah dengan nama-nama yang baik. Kemudian apa lagi kata Umar? Memberikan air susu ibunya. Jadi di sini nih, memberikan air susu ibunya. Bukan salah kita ngasih susu formula, tapi jangan 100% susu formula. Harus ada susu ibu di sana. Nah, jadi lihat nih, Rasulullah mencarikan manusia, bukan susu kambing, bukan susu onta. Dicarikan orang. Nah, jadi orang-orang di Bani Sa'ad ditunggunya dulu, Bu. Udah beberapa orang bayi di Mekah. Nah, baru mereka diumumkan ke desa mereka. Tuh bayi sudah terkumpul di Mekah, datanglah. Nah, di antara yang datang ini salah satunya adalah Halimah Sa'diyah. Paling miskin, paling susah hidupnya. Ontanya sudah tidak lagi mengeluarkan susu, kemudian keledainya sudah lemah. Kemudian berangkatlah mereka. Anak Halimah Sa'diyah menangis-nangis sepanjang jalan karena air susu ibunya kering, kelaparan. Maka mereka melambat jalannya. Yang duluan sampai kawan-kawannya sampai di Mekah. Setiap kali ditawarkan Rasulullah, mereka tidak ada yang mau. Karena apa? Rasulullah yatim. Kalau anak yatim ini bayarannya potong setengah. Jadi tidak ada yang mau. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa terhinakan juga kalau misalnya seorang anak tanpa ayah. Jadi orang-orang waktu itu nganggapnya adalah dosa anak yatimnya lagi. Makanya kata Rasulullah, orang yang menyantuni anak yatim sedekat jari bersamaku di surga. Karena Rasulullah terasa betul, tidak ada yang mau menyusukan satupun, tidak ada yang mau menyusukan. Nah, tinggal Rasulullah sendiri. Halimah Sa'diyah datang terakhir, tidak ada lagi pilihan bayi yang lain. Kata Halimah Sa'diyah, ini kenapa tidak ada yang mau, Bu? Oh, dia sudah tidak punya bapak. Maaf ya, Bu, ya, di antara yang berangkat ini saya yang paling susah. Saya yang berharap dapat upah yang besar. Jadi saya pun minta maaf, saya tidak bisa untuk merawat anak ini. Tidak mau awalnya Halimah Sa'diyah. Pas dia mau pulang, bercerita dia sama suaminya, "Bang, kasihan juga kita nengok anak yatim tuh, Bang, ya." Kata suaminya, "Lebih kasihan lah kita lagi. Udah pergi miskin, pulang tambah miskin lagi nih. Jadi menurut abang gimana? Udahlah, daripada kita pulang kosong." Nah, lihat dari sini kita, Bu, ya, belajar bahwa tidak selamanya amal yang kita lakukan harus dilandasi dengan keikhlasan. Jadi pokok asal baik, buat aja dulu. Mau kita mau difoto-foto, mau kita dipuji-puji orang, buat aja dulu. Sampai nanti kita mendapatkan keajaiban dari amalan yang kita lakukan. Insya Allah baru kita bisa ikhlas. Karena ikhlas itu, surat Al-Ikhlas saja tidak ada kalimat ikhlas, saking tersembunyinya ikhlas itu. Nah, surat Al-Ikhlas saja ada tidak kalimat ikhlas? Begitulah tersembunyinya ikhlas itu. Jadi kita tidak bisa juga bilang, "Kau ikhlas tidak nolong aku ikhlas." Berarti dia tidak ikhlas. Buktinya tahu orang kan. Ada lagi, dia tidak bayar hutang sama saya tuh, Ustaz, tapi udahlah saya ikhlaskan aja. Ngamuk. Dia ngamuk, Pak, tapi ikhlas katanya. Sulit ikhlas itu. Makanya kata para ulama, ikhlas itu sudah setipis kulit bawang. Nah, awalnya Halimah tidak mau. Begitu karena kasihan, balik lagi ke rumah ibunda Rasulullah. Maka kata Halimah, "Bu Aminah, biar ajalah kami yang merawat anak ini. Biarlah dengan upah kecil, tidak apa-apa." Maka Halimah pun menggendong Rasulullah kecil dan menyandarkan ke dadanya. Disitulah terjadi keajaiban, Bu. Tiba-tiba air susu Halimah mengalir deras. Mengalir deras, penuh susunya. Dia kasih Rasulullah minum sampai kenyang dan tertidur. Kemudian dia susukan pula anaknya sampai kenyang dan tertidur pula. Begitu dia keluar, onta yang tidak lagi mengeluarkan susu tiba-tiba penuh kantong susunya. Keledai yang lemah tiba-tiba menjadi kuat. Jadi anak-anak yatim ini, dia membawa sebuah keberuntungan besar sampai hari ini.
Jadi sampai kata Rasulullah, siapa yang ingin dipenuhi hajat hidupnya, dilembutkan hatinya, usap kepala anak yatim. Nah, ini cara supaya melunakkan hati. Kadang orang-orang kuat agama nih Pak, hati keras-keras Pak, jangan salah-salah Pak. Contoh pada hari Jumat, kan berapa kali kadang diumumkan tuh Bu, tolong Pak isi sap di depan yang masih kosong. Tanda keras hati tuh Pak, nggak ada yang mau maju satu pun. Kita suruh Pak maju Pak, ngapalah aku suruh maju, aku nyandar ya. Banyak keras hati, kita yang udah rajin sholat nih, banyak yang keras hati. Kadang di rumah itu keras kita jadinya, karena kita udah taat ibadah. Padahal kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, didik anak sesuai zamannya, bukan zaman kita. Ini dibuat macam zaman kita. Papa ndak ada macam kalian ini dulu. Ya bapak mana ada ya HP waktu itu. Main patok lele, cabur, mana bisa Pak. Jadi ini yang harus kita pahami. Imam Ali mengatakan demikian Bu, didik anak sesuai zamannya. 0 sampai 5 tahun perlakukan dia seperti raja, dipanggilnya cepat datang, mengeak dia cepat datang. 5 sampai 8 tahun perlakukan dia sebagai tawanan, ada yang dilarang, ada yang dia apa. Kalau sudah lebih itu anggap dia sebagai sahabat, bisa untuk tempat bercerita. Nah, jadi kalau ingin melunakkan hati, kalau kita andalkan, kita ikut misalnya seminar cara menjadi orang tua yang baik, kalau tidak kita lakukan amalan ini, hati kita keras. Jadi Ibu, kalau hati Ibu keras rasanya Bu, ya udah dapat jula-jula tuh tidak mau bayar, ditagih orang ngamuk Ibu, itu sedekah sama anak yatim, biar lembut hati. Bapak-bapak yang keras hati, padahal udah taat ibadah, sedekah sama anak yatim. Yang diutamakan siapa? Yatiman za makrobah, anak-anak yatim yang dekat, yang kita tahu dia. Itu jauh lebih afdol. Itu amalan untuk melembutkan hati. Dapat betul kita ilmu, tapi amalan ini tidak kita lakukan, hati kita juga tidak akan lembut. Maka kata Rasulullah, usap kepala anak yatim, beri dia makan dari apa yang kalian makan. Ibu makan beras bagus, kasih anak yatim beras bagus. Jadi jangan sampai dia dibedakan. Ini amalan penunjang diajarkan Rasulullah untuk melembutkan hati. Jadi agak penyabar kita jadinya. Jangan sampai kita menjadi orang yang keras. Seperti ada sahabat Rasulullah Al-Aqra namanya. Ditengoknya Rasulullah mencium-cium anak, Bu. Apa katanya? Ya Rasulullah, 11 orang anak aku, belum ada yang kucium satu pun. Kata Rasulullah, Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak punya rasa sayang. Situ sadar dia jadinya. Padahal dia udah taat ibadah, rupa keras hati dia. Umar bin Khattab aja yang temperamental, cucunya naik ke punggungnya dia jadi kuda. Datang seorang gubernur Homs waktu Umar menjadi khalifah. Ini bisa menghilangkan kewibawaan kita khalifah. Cucu naik-naik ke atas punggung, anak main-main seperti itu. Memangnya kau gimana? Kata Umar bin Khattab. Kalau aku pulang, anak yang ketawa langsung diam, yang berdiri langsung duduk. Langsung dipecat jadi gubernur oleh Umar. Orang macam kau tidak bisa jadi pemimpin, langsung dipecat. Jadi rasa sayang ini Pak ya, jangan gara-gara kita taat ibadah jadi sangar bentuk kita. Enggak. Anak nonton TV, matikan TV itu, putar Al-Quran tuh, enggak bisa. Tahu enggak, Ummul Mukminin Aisyah itu kecil bersama Rasulullah. Rasulullah biarkan dia berteriak-teriak, tidak dikekang Rasulullah sesuai dengan umur. Berteriak-teriak di rumah sampai Rasulullah pulang, dia sedang nyanyi-nyanyi sama seorang bidu wanita. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Aisyah, seruling iblis jangan ada di rumah Rasulullah. Kata Rasulullah, biarkan mereka Abu Bakar. Lihat tuh. Ini kadang kita lain lah sangar-sangar kita nih. Senyum tak mau. Senyum ini Pak ya. Sampai kata Rasulullah, senyummu kepada saudaramu sedekah. Lewat kota infak, senyum. Kalau tidak ada pengisinya kan, senyum dan sedekah lah tuh. Ini berat betul. Betul nggak Bu? Sering nggak bapak tuh berat senyum kepada istri? Aneh sama istri orang ramah. Terasa bapak tuh kan Pak? Terbuka Pak sekarang. Sama istri orang nggak tanggung ramahnya, Kak. Abang mana Kak? Pas istri yang nelfon. Itu berarti istri itu. Kadang itulah kita nih aneh. Ibu yang kuat ketawanya pasti terasa tuh. Ini suami aku betul yang sampaikan Ustaz.
Tapi janganlah tersinggung Pak, ini tidak ada titipan-titipan Ustaz nanti sampaikan ini demi Allah, tidak ada. Ada orang di kami itu macam ini kelakuannya, tidak ada. Nah jadi ingat ya Pak ya, lembutkan hati dengan bersedekah kepada anak yatim. Itu cara melembutkan hati yang keras. Diutamakan yatim manza makrobah, anak yatim yang selingkungan kita. Apalagi dapat anak yatim yang hafiz pula, yang taat pula ibadah, rajin ke masjid. Ini kadang kasihannya kita tuh dapat anak-anak yatim yang tak sholat pula, dapat duit beli pistol, dapat duit beli game, beli chip. Itu tuh yang tak berkah kita dibuatnya. Emaknya pas santunan aja datang ya, sampai nak pandai pakai jilbab, miring-miring ke jilbab, nampak tak pernah sembahyang ya. Itu kadang jadi salah gitu. Jadi makanya yatiman zamakrobah itu anak-anak yatim kalau misal untuk secara keseluruhan kasih, tapi kalau untuk amalan-amalan andalan pilihlah sendiri. Pilih anak yatimnya. Kalau dikasih kasih aja semuanya, tapi kalau untuk amalan melembutkan hati cari yang memang dia taat, akhlaknya baik. Nah itu cepat betul dapat kita tuh berkahnya. Nah kemudian pas pulang heran tetangga-tetangga Halimah Sa'diyah. Kenapa ontanya begitu kuat? Kenapa keledainya begitu kuat? Nah itulah salah satu berkah dia mendapatkan Rasulullah SAW. Nah apa pengakuan Saimah, kakak susuan pertama Rasulullah yang tua, anak dari Halimah yang paling tua itu namanya Saimah. Muhammad ini sama dengan anak kecil kebanyakan. Gimana anak kecil kebanyakan Pak? Lari sana, lari sini. Kadang begelut dia sama aku, digigitnya punggung aku. Sama. Jadi Rasulullah itu anak-anak kecil, waktu kecilnya sama. Jadi ibu jangan terlalu apa betul Bu ya. Anak misalnya ibu bawa sekarang nih lari-lari, jangan dimarahkan. Rasulullah mencontohkan Pak. Rasulullah pernah menggendong anak kecil. Terkencing anak kecil itu di bajunya, marah bapaknya. Jangan kencing situ sini. Kata Rasulullah, baju ini bisa aku cuci, tapi marah kau itu lekat ke dalam hatinya. Baju bisa dicuci. Sedangkan orang kencing di masjid aja, sahabat mau mukul apa kata Rasulullah? Ngapain kalian pukul dia? Ambil air, siram, selesai. Jangan kalian amuk dia. Begitulah Rasulullah mengajarkan itu. Mau lari-lari anak, mau apa, kalau misal tidak dikuasai betul, gendong dia, bawa dia keluar. Janganlah dibiarkan nangis dalam tuh Pak, risaulah hati orang. Itu pula nanti. Terus kalau bisa, kalau kita sudah memberikan teladan di rumah, bawa anak ke masjid, insya Allah aman dia. Ini anak macam ulat Pak, tak pernah dididik. Misalnya gini Bu, yang maksud saya, bapak sholat sunat di rumah, diganggu-ganggunya, bapak ajarkan dia, bapak geser dia sikit, bapak gendong dia. Lama-lama dia faham, oh kalau bapak aku sedang macam ini, percuma aku buat kelakuan, tidak juga dia acuhkan. Setelah dia tahu, bawalah ke masjid, tidak akan mengganggu dia lagi. Ini anak macam ulat bawa ke masjid, macam paut masjid dibuatnya Pak. Lari sana, lari sini, lari. Yang terkejut saya keluar kepala anak kecil dari bawah. Itu pernah terkejut saya Pak. Kemudian anak itu tidak diberikan teladan di rumah, dibawa ke masjid. Pas orang takbiratul ihram, ada tuh atuk stroke, ditanggalkan ya, sarung atuk tuh Pak. Macam mana atuk tuh mau naikkan ke atas Bu? Jadi memang itulah teladannya itu. Rasulullah itu betul sama seperti anak-anak kebanyakan. Cuman kalau di Masjid Jogokarian itu memang disediakan orang untuk ngajak anak-anak main. Nah itu enak di sana. Betul-betul ada petugasnya Pak yang ngajak anak main. Padahal Jogokarian itu kan masjid dalam kampung di Jogja itu. Tapi jumlah jamaah sholat subuhnya sama dengan jumlah jamaah sholat Jumat. Betul-betul ramai. Jadi anak-anak nyaman. Sepeda motor ada tulisan di luarnya, hilang sepeda motor kami ganti baru. Itu tanggung jawab pengurusnya. Ini kan pengurus kita banyak tidak bertanggung jawab. Kehilangan bukan tanggung jawab pengurus, kan tidak bertanggung jawab pengurusnya itu. Cari yang tanggung jawab. Hilang mobil kami ganti baru, itu tulisan di Jogokarian tuh Bu. Sendal hilang kami ganti baru. Jadi betul-betul pelayanannya itu luar biasa mereka. Jadi anak-anak ada yang ngajak main. Jadi anak-anak ini tidak risau juga dia, tidak ribut dia. Nah itu ya Bu ya. Jadi ingat Rasulullah sama dengan anak-anak kebanyakan. Juga sering lari-lari, juga sering begelut dia sama kakak-kakak susuannya.
Nah itu yang harus kita pahami, sifat anak fitrahnya dia memang dia suka main. Jangan sampai kita didik dia untuk mengerti kita. Ini kadang kita paksa dia tidak boleh ini, tidak boleh itu. Saya sering tuh Pak mendengar semua anak ini dilarang, ini tidak boleh nonton TV, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kasihan anak itu jadinya. Akhirnya di luar jahat dia. Saya kaget misal cerita ada anak-anak pondok sebagian. Akhirnya mereka diam-diam mutar-mutar lagu Korea di pondok itu. Yang tap murotal itu Bu, speaker murotal itu kan bisa diputar yang lain itu, bisa diisi yang lain. Di rumah baik, di rumah baik dia, di rumah tidak mendengar apa-apa, kan di luar jahat macam singa dia jadi. Nah itu yang kita takutkan, dia berontak dan dia ingat Pak. Kalau kita takut anak sama kita, jangan kita bangga. Di belakang kita dia cemooh tuh Bu. Ini pernah ada kisah Pak ya. Dua orang bawa bapak yang sangar, dia cerita berdua. Aku sama anak tidak ada cerita, macam-macam aku hantam. Aku kalau pulang ke rumah tuh terdiam semua itu. Tidak percaya kau, saking takutnya anak aku sama aku tengok ya. Dipanggilnya anaknya sedang main, sini. Ini duit 100.000 kau beli HP kamera. Iya Pak, iya. Lari langsung dia. Tengok kau berapa takutnya sama aku. Padahal kan tidak dapat 100.000 beli HP kamera. Saking takutnya dia akannya lari dia. Abang sama aku bang, kata kawannya nih. Aku gitu juga sama anak. Kok gitu juga sama anak? Iyalah. Mana mau aku main sama anak tuh bang? Diinjak-injaknya kita ndak lah. Ndak percaya bang, tengok aku panggil anak aku. Cari anak dapat. Sini lu nak. Datang lari anaknya. Nak, kau tengok wajah bapak kau nih. Udah, cari bapak di kantor. Lari langsung anaknya. Iya Pak. Tengok, padahal aku bapaknya nih ya. Pergi dia kantornya. Rupanya anak yang berdua nih ketemu di jalan. Sinilah kau, kata yang satu nih. Bapak aku udah gila. Gila ngapa bapak kau? Masa duit 100.000 suruh beli HP kamera? Pantas bapak kau akrab sama bapak aku kan gila juga. Udah jelas dia duduk di situ suruh aku jadi ke kantor. Kita bangga, anak kita takut di belakang lah ada Pak, lewat. Kita jangan anggap anak kita takut, jangan didik mereka dengan ketakutan. Nah kemudian Pak, apa keistimewaan Rasulullah yang terlihat? Nah di rumah Abu Thalib itu, kan anaknya banyak Pak. Ada Ummu Hani. Ummu Hani itu namanya Fakitah. Itu cinta pertama Rasulullah, ditolak. Jadi jangan kecewa kita yang pernah kena tolak walaupun taat. Rasulullah aja kena tolak sama Fakitah nih. Nah mau Fakitah sama dia. Jadi bukan Ummul Mukminin Khadijah cinta pertama Rasulullah itu. Pertama Abu Thalib menolak. Aku mau nikahkan dengan klan dari ibumu Muhammad. Rupanya begitu Ummul Mukminin Khadijah meninggal, Rasulullah coba dekati dia lagi, dia juga tidak mau. Siapa yang tidak mau denganmu ya Rasulullah, kata Fakitah. Cuman aku lebih fokus untuk mendidik anak-anakku. Ditolak. Jadi siapa kita dibanding dengan Rasulullah? Rasulullah aja kuat ibadahnya yang kena tolak-tolak juga Pak. Ini baru tahajud 3 tahun belakangan nih. Heran aku nengok Allah. Ini tidak dibukanya jodoh aku. Macam kan apa betul pula kita nih. Nah jadi anak-anak Abu Thalib ini banyak. Apa pengakuan Ummu Aiman? Ini yang harus kita didik sama anak-anak kita Bu. Muhammad ini kalau orang makan dia terakhir makan, dia takut nanti anak-anak ini berebut. Dibiarkannya anak-anak Abu Thalib makan dulu. Kalau bersisa dia makan, kalau tidak dia diam. Makanya dia sering minum air zam-zam. Jadi ini didik anak jangan sampai makan berebut-rebut. Kita pun mencontohkan juga Bu. Ini kadang bapak ini bergurau depan istri, diambil lauk anaknya, tentu ditiru sama anaknya. Kadang orang tua ini Bu terkentut, anak terkentut, kalian tidak sopan, ada papa sini. Papa yang sering kentut depan kami Pak. Ada kita yang ngajar dia, ada kita lah marah. Ajarkan dia jangan berebut. Misalnya Bu pas makan, makan lu nak, tenang-tenang makan. Nanti kalau ada nanti baru sisanya mama yang makan. Makan dulu kalian. Nah jadi dia terajar juga seperti itu. Nah Rasulullah tuh kalau ada dia makan, kalau enggak dia diam. Saya pernah praktek ini tapi gagal. Waktu itu saya ceramah di Hotel Arya Duta.
Pas makan, saya suruh orang makan duluan. Makan. Pas giliran saya habis. Tinggal bawang bombay itu lagi Pak. Lain lah nyesalnya rasanya, ngapa suruh makan duluan. Orang ini ndak pula berpikir pula kan. Jadi memang susah itu. Cuman kita ajarkan Bu, jangan makan berebut. Itu akhlak Rasulullah di rumah. Umur 12 tahun, nah ini ingat Bu, ketika anak Pak umur 12 tahun, dia kadang suka pengen jualan tuh Pak. Dia pengen jualan dia. Dia pengen melakukan hal-hal yang apa di rumah. Jangan pernah dimarah, walaupun piring pecah. Manjat dia kadang-kadang kan, dicucinya piring, biar pecah. Jangan dilarang. Sempat ibu larang dia pada saat itu, ibu tidak akan menemukan dia yang mau lagi melakukan hal itu di hari depan. Jangan dimarah, berpecah piring, tidak apa-apa nak, cuci terus, sapu tak apa-apa, disapunya, sapu terus, makin banyak sampah, tidak kadang anak-anak kecil nyapu dari dalam tuh keluar dia, gini dia Pak, makin banyak ini, banyak kerja kita. Saya sedang nyuci mobil, anak saya nyuci juga Pak, saya pakai sabun, dia pakai batu, habis gores batu, mobil dibuatnya. Jangan marah, biarkan aja Pak. Jadi dia kadang kalau udah umur 12 tahun itu, dia pengen usaha, dia pengen dagang, jangan dilarang. Agar apa Bu? Agar dia tahu betapa susah mencari uang. Jadi dia sangat menghargai Bapak Ibu nanti. Jadi Rasulullah umur 12 tahun Pak, dia udah ngomong ke Abu Thalib, paman, carilah orang yang punya kambing untuk aku gembala. Ingin kerja. Maka kata Abu Thalib, untuk apa kau kerja Muhammad? Di rumah kan kita masih bisa makan. Tidak paman, aku tidak ingin memberatkan paman, aku ingin kerja paman. Dicari Abu Thalib siapa? Dicari Abu Thalib orang yang baik lisannya. Jadi kalau kita ini mau bekerja, cari orang yang baik lisannya. Gaji kecil, hati kita tenang Mbak. Jadi walaupun supaya payah hidup kita, jangan pernah bekerja dengan orang yang akan menghancurkan iman kita. Kita udah taat ibadah, dapat bos yang bertaik mulutnya, habis iman kita dibuatnya. Karena apa? Menahan sakit hati, sabar tuh. Akhirnya kucing kena tendang sampai rumah kan. Mengeong dia kena tendang kucing tuh. Ketawa, anak apa yang kita ketawa? Karena dia di kantor takut. Akhirnya membalas ke rumah. Ingat kasus yang pernah viral dulu, Pak Agus dan Bu Diah, kepala sekolah yang ditakuti orang di sekolah, tapi di rumah kebalikannya. Di rumah dia nyuci, masak. Jadi kagum masyarakat nengok keromantisan dia di rumah. Ternyata dia memendam dendam kepada istrinya. Enak betul istri aku ini, dia santai-santai di rumah. Maka dia balaskan di luar, di sekolah sangar. Karena di rumah takut. Kan banyak kita yang seperti ini. Salah satu tanda hari kiamat tuh suami takut kepada istrinya. Ada yang saya sekarang Ustadz udah berani saya sama istri saya Ustadz. Semalam sampai jongkok di tempat tidur saya buat istri saya. Bisa macam itu Pak, kok tiba berani Bapak? Saya sembunyi bawa kolong tuh jongkok istri saya nyuruh keluar. Bentuk macam berani. Jadi kadang kita itulah karena kita itu terbebani di luar, dapat bos sangar, akhirnya iman kita tergadaikan. Di rumah kita udah susah buat baik. Nah Rasulullah dicarikan Abu Thalib orang yang baik lisannya. Jadi kalau bapak, ibu sebagai pemimpin, ada anak buah, jaga-jaga lisan. Anak buah ini dia rela bekerja, asal jangan dia di mulut kan. Orang kena tampar 3 hari memar hilang, kena mulut bertahun. Jadi makanya mulut kita ini Pak bisa memukul orang dari jarak jauh. Dahsyat mulut nih. Bisa bikin orang tidak tidur. Misal pas ibu udah beli bedak bagus-bagus Bu, Kak, bolong-bolong muka kakak nampak kayak bedak. Itu nggak tidur malam mikirkannya tuh Pak. Sikit cuman yang diomongin ya. Bisa nggak tidur malam dibuatnya. Itu bahayanya. Akhirnya dapatlah orang yang baik, yang punya kambing. Diseleksi lah Bu orang yang tempat Rasulullah bekerja nih, supaya dia kebaikannya tetap tumbuh. Kalau kita dapat orang baik, insya Allah kita jadi baik. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa para nabi dan rasul itu mengembala kambing? Kata Rasulullah apa?
kambing mengajarkan kesabaran. Karena kambing binatang yang paling sulit untuk ditaklukkan. Makanya siapa orang yang mengembala kambing pasti tingkat kesabarannya tinggi. Karena seluruh sifat buruk manusia ada pada kambing. Kambing itu coba lah, udah kita kasih dia makan, kita tarik, dia ditahannya kakinya. Itu sifat kambing tuh. Kemudian kambing itu individu dia tidak peduli sama yang lain. Makanya mengajarkan kesabaran adalah kambing. Jadi kalau bapak ibu kurang sabar, peliharalah kambing. Tapi jangan di perumahan, ngamuk orang nanti. Bu, ngapa ibu pelihara kambing nih bu? Kata Ustadz Nazril untuk melatih kesabaran. Ibu sabar, kami jantungan dibuat nih bu. Tak kemana-mana dia taiknya nih. Nah, jadi tidak usah kalau di perumahan jangan. Nah kemudian pak, sewaktu Rasulullah mengembala kambing itulah ketemu dengan kawan-kawan. Nah ini lihat bu, makanya salah satu adab dalam keluarga itu perhatikan siapa yang menjadi kawan anak. Karena agamamu mengikuti agama kawanmu, maka selidikilah siapa yang menjadi temanmu. Jadi kata orang, kita tidak boleh milih-milih kawan. Rasulullah nyuruh pilih kawan yang rasanya akan menguntungkan dunia dan akhirat kita. Waktu Rasulullah jadi pengembala kambing tuh pak, dapat kawan jahat tuh pak. Muhammad, kau udah pernah nonton acara musik enggak di Mekah? Nonton lah, kau sekali penari mantap-mantap, bodinya situ. Kan waktu itu kita tahu penari perut ini kan udah dari dulu ada. Nontonlah Muhammad, biduannya baik-baik, cantik-cantik. Apakah Rasulullah terpengaruh? Iya. Pergi Rasulullah nonton, kalian tunggu kambingnya goyang. Rela berkorban kawan-kawan yang buruk nih. Biarlah kami jaga kambing kau Muhammad. Pergilah kau nonton. Pergi Rasulullah nonton, tetapi Allah menjaganya. Dengan cara apa? Memberikan rasa kantuk kepada Rasulullah. Tertidur di jalan, ngantuk berat. Jadi makanya ngantuk tuh rahmat loh bu. Ibu kalau sedang ngaji ngantuk, rahmat tuh. Orang aja udah pakai tempat tidur nggak bisa tidur pak. Ini sedang duduk bisa tidur. Apa ndak rahmat tuh? Jadi kalau bapak ibu payah tidur, datang pengajian. Mudah kita tertidur. Sedang duduk bisa tidur. Saya makanya ndak pernah komplain pak. Sedang ceramah saya nampak orang tidur, itu kenikmatan besar tuh. Orang belum tentu bisa tidur duduk itu lagi, dia bisa tidur. Jadi saya memang tidak mau saya tegur atau saya sindir dia, tidak mau saya. Cuma kalau yang tersinggung, maaf nih ya, teruskanlah tidur ya di sini. Jadi pak, ngantuk itu bu, rahmat Allah. Kadang kita udah niat pak, wah aku mau nonton bola lah malam nih, ngantuk, kita lawan. Itu kenanya tuh, bikin kopi deh, ngantuk itu mata abang, padahal itu udah rahmat. Main HP ngantuk, itu tanda sayang Allah tuh pak. Seharusnya kita bersyukur tuh, tidur kita langsung, jangan dilawan dia. Nah dikasih kantuk, selamat Rasulullah bu. Besoknya balik, datang kawannya lagi, gimana Muhammad, mantap? Apa yang mantap? Aku tuh tidur. Coba lagi Muhammad. Itulah bahayanya kawan yang buruk, dia rela berkorban. Kadang akhirnya orang membandingkan, bergaul kami sama orang yang sholat Ustadz, kaku, payah, main patah-patah tebu. Jawab bertanya, payah jual beli sekarang ini Ustadz, maka banyak berdoa. Itu jawabannya Ustadz. Apa enggak sakit hati jadinya? Jadi kadang orang pikir itu, kenapa orang rajin-rajin sholat ini kaku-kaku? Jangan sampai seperti itu. Rasulullah pun bercanda bu. Siapa sahabat Rasulullah yang paling keras candanya pak? Nuaiman. Jadi jangan kita menganggap bahwa bergurau itu, tahu enggak, Nuaiman tuh sampai disindir orang, ya Rasulullah, Nuaiman ini tidak ada kebaikannya di Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nak mau tahu Rasulullah, guraunya ngeri loh pak, Nuaiman tuh. Orang kencing dalam masjid, di sudut masjid, orang buta. Datang sahabat, Nuaiman tuh, usir dia tuh, dia kencing situ. Apa kata orang buta tuh? Kalau mau kencing tuh di sini, dibawa ke tengah masjid pak. Akhirnya ngamuk orang buta tuh bu, tengok kau Nuaiman ya, jumpa aku kupukul kau. Nuaiman lari, sahabat pun ngomong, kau parah kau nih Nuaiman. Pas orang buta tuh besoknya ada di masjid, Utsman bin Affan sedang sholat sunat pak. Apa kata Nuaiman ke orang buta? Kau yang nyari Nuaiman? Iya, pegang kayu kau tuh. Sini ku tunjuk Nuaiman. Aku pukul orang depan kau nih, dipukul Utsman bin Affan. Berapa parah gurauannya tuh. Rasulullah pak ketawa kalau udah dengar masalah Nuaiman nih.
Jadi biasa, Bu. Jadi jangan dikira Rasulullah itu kaku, Pak. Rasulullah sedang makan kurma, Bu. Kan banyak bijinya tuh. Datang Ali bin Abi Thalib, digesernya semua biji itu ke dia, Pak. Parah betul lapar nih Rasulullah, sama biji-bijinya dimakan. Kata Rasulullah, tengok Rasulullah, Ali, kau pelit betul kau Ali, masih ada nih ya. Enggak juga kau gigit nih kurma, biji kurma nih, biasa kau gigit nih. Rasulullah biasa dicandai seperti itu, Pak. Kita kadang dicandai, tengok bercanda tuh orang sedang serius nih, itu tuh yang malas tuh kita, Pak. Aku serius, kadang bercanda sama aku. Sampai kadang saya ini, Pak, ada juga dikritik orang gitu ya, Bu, ya. Menyampaikan tuh masa dengan bercanda, mungkin dia biasa ngajinya serius. Kalau orang ngaji serius, saya pun menghargai, memang seperti itu ya, mau diapakan ya, Bu, ya, nggak ada masalah. Cara saya pula seperti ini, gimana pula lagi, Pak, kan? Nah, jadi Pak, begitu Rasulullah SAW ini dikasih kantuk, datang kawan-kawannya, nonton lagi Muhammad, nonton lagi Rasulullah, ngantuk lagi. Dijaga oleh Allah, Pak. Jadi makanya, Bu, ya, jauhkan anak-anak dari hiburan-hiburan jahiliyah. Hiburan-hiburan jahiliyah ini maksudnya apa, Pak? Hal-hal yang memang membahayakan bagi agamanya. Janganlah ibu bertiktok depan anak. Ini TikTok depan anak itu contoh, Pak, ibu-hiburan jahiliyah tuh, Bu, ya. Dia, Bu, ya, media sosial nih, Pak, seperti pisau bermata dua, Pak. Kalau dibawa bagus dia bagus, dibawa buruk dia buruk. Jadi hati-hati memberikan teladan. Hiburan jahiliyah kadang gini, kenapa kadang para ulama ini berbeda pendapat? Sampai kan Rasulullah mengatakan setelah kejadian yang kedua itu, kata Rasulullah, aku tidak mau lagi menyaksikan hiburan-hiburan jahiliyah. Makanya langsung ada orang yang mengharamkan musik. Jadi apapun yang mau musik, mau kasidah, mau nasyid, haram, kata dia. Kita hargai itu. Tapi ada lagi sebagian ulama yang kata Rasul itu hiburan-hiburan jahiliyah. Hiburan jahiliyah waktu itu apa? Penari perut, musik yang merangsang syahwat. Jadi itu aja yang kita jaga nih, kalau yang memilih pendapat yang kedua. Misalnya nih, Bu, kalau anak-anak sekarang dengan lagu-lagu sekarang itu bahaya, Pak. Karena musik ini bisa membawa kemusyrikan dengan syair-syairnya. Tanpa kau aku takkan bisa hidup lagi. Aku akan mati tanpamu. Separuh napasku bersama, maka sesak napasnya kalau duduk, Bu, karena separuhnya hilang, Pak. Kan sering kalimat-kalimat dari apa nih, Bu, ya, syair-syair lagu itu yang membuat Allah cemburu sama kita. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalnya lagu-lagu yang iramanya bukanlah irama keumuman, misalnya seperti kasidah, beda, dia tidak dangdut, dia tidak apa, dia tidak keluar dari keumuman. Nasyid pun seperti itu juga. Maka tidak menjadi masalah bagi sebagian ulama selama kata-kata yang dikeluarkannya itu baik. Tapi jangan pula kaset takbir, Pak, musik-musik umum, musik diskotik kan ada tuh sekarang tuh. Tapi pakai musik diskotik, musik tekno. Nah, itu jadi nggak boleh. Atau misalnya baca Quran tetapi pakai langgam Jawa, langgam Minang, itu udah keluar dari keumuman gitu. Nah, itu yang tidak boleh, itu yang dilarang. Nah, setelah itu Rasulullah berhenti mengembala kambing, kemudian Rasulullah memilih menjadi pedagang. Nah, Rasulullah, Pak, waktu berdagang ini yang sangat ditanamkan oleh Rasulullah itu apa, Bu? Keramah tamahan. Jadi makanya kita dalam keluarga ini, Pak, jangan sampai berat untuk tersenyum, jangan sampai berat ramah tamah, karena itu akan direkam anak, Pak. Setiap apapun yang kelakuan kita itu direkam dia semuanya. Kita marah membanting sesuatu, dia akan banting sesuatu, dan nasihat tidak guna lagi. Kalau anak sudah meniru, nggak bisa lagi kita nasihat-nasihat baik sama dia. Jadi makanya memang hati-hati kita bersikap ramah tamah sama keluarga, ramah tamah. Dan ketika kita praktekkan ke orang, Pak, kenapa kok bisa kita ramah gitu? Tapi kenapa ke keluarga sendiri, kepada anak kita susah untuk ramah? Kita aja senang, Pak, kalau belanja di sana dia orangnya ramah. Kita di sana kenapa mau ke sana dia orangnya ramah? Kenapa kita nggak mau praktekkan jadi orang yang ramah? Kita hanya kagum nengok orang ramah, tapi kita tidak mempraktekkannya.
Nah, siapapun yang ramah ini Pak, wajah kita ini bisa cari rezeki, Bu. Saya ingat ada tukang daging di pasar pusat Pekanbaru itu. Sebanyak itu tukang daging, dia yang dipilih orang untuk beli daging. Kenapa? Ramah. Murah senyum. Kalau orang murah senyum tuh Bu, aturan belanja langkok-langkok, orang akhirnya beli telur sepapan, Indomie sedus, beli rinso, sampai di rumah ngamuk Pak. Ngapa lah senyum, dia jadi terbeli ini semua jadinya. Karena senyum itu mengundang rezeki. Nah, ibu lah kalau belanja Bu, orangnya jutek, mau ibu besok balik sana lagi. Pas milih-milih telur Bu, udah saya pilih telur tuh lagi Kak, sama aja bentuk semua tuh. Pasti nak mau kita belanja lagi Pak. Jadi ramah itulah, Rasulullah itu berdagang ramah. Ramah sama keluarga, ramah sama orang. Praktekkan keramah tamahan ke anak, dia juga akan perlakukan gitu sama orang. Kita akan nampak nanti Pak, ketika dia main telepon-teleponan Bu, ditirunya gaya irama kita tuh Pak, kalau kita ramah. Kalau kita marah-marah ditiru, kamu ya. Wah, dan mulai juga dia akan buat seperti itu. Jadi ketika kita larang, nah, tidak boleh gitu kan orang, tidak bisa lagi karena dia mencontoh kita. Kemudian apalagi yang dididik Rasulullah itu Bu, untuk kita praktekkan dalam keluarga, kejujuran. Rasulullah itu tuh Pak ya, jujurnya itu yang membuat dagangannya itu berkah. Kita Pak, kalau tidak jujur, memang seolah-olah kita untung, tapi itu dalam jangka pendek. Tapi sebetulnya kita rugi. Berusaha menanamkan kejujuran ini kadang-kadang datang kita ke anak Bu. Kalau datang ibu saya tuh jangan bilang mama di rumah, muak mama nengok dia tuh. Ada diajarnya Pak anaknya bohong. Nah itu sulit. Dulu ada seorang pencuri Pak, masuk dia ke pondok pesantren, lari, dikejar orang. Apa kata dia ke kiai pondok pesantren, Pak Kiai, tolong jangan bilang saya di sini Pak Kiai ya. Di mana saya sembunyi? Sembunyi dalam ruangan tuh. Ruangan tuh terbuka, bisa keluar. Sembunyi dalam ruangan tuh. Pas datang orang ngejar Pak, tak lama sudah tuh, Pak Kiai ada nampak pencuri, dia masuk ini, ada, tuh dalam ruangan tuh. Pencuri itu mendengar Pak Kiai itu jujur, langsung loncat dia lari. Selamatlah pencuri ini jadinya. Tak lama satu balik dia lagi. Pak Kiai parah nih Pak Kiai. Tadi Pak Kiai mau melindungi saya, suruh di situ. Tak tuh Pak Kiai sampaikan saya. Ah itu gunanya. Saya tidak mau berbohong. Saya carikan kamu tempat sembunyi yang kamu bisa lari. Jadi saya tidak berdosa, kamu selamat. Oh gitu ya Pak Kiai. Penting jangan berbohong. Ah kita itu tuh yang kadang sulit tuh Pak. Kadang disaksikan oleh anak-anak gitu Bu ya. Kadang suami ini Pak dikasihin sama perempuan tuh Kapolres kan Bu ya. Jadi sehingga kalau nelpon kan, kawan abang nih Kapolres, berbohong Pak. Karena udah sering betul tuh penasaran istrinya Bu, diangkatnya rupa perempuan Pak. Oh ini Kapolres selama ini rupanya. Dosa. Pokoknya jangan kita praktek-praktek kebohongan, ketidakjujuran. Ada istri ditelepon sama suaminya waktu itu belum bisa call. Mama di mana? Di rumah lah Pak. Mama mana mau keluar tanpa izin Papa. Betul lah nih Ma. Iya. Coba hidupkan blender Ma. Penasaran suami hidupkan blender. Oh iya berarti di rumah istri aku. Besok telepon lagi, Mama di mana? Di rumah Pak. Kan udah tahu Papa, Mama nggak mau keluar tanpa izin Papa. Mau hidupkan blender Pak? Hidupkanlah. Nggak enak perasaan suaminya. Hari ketiga pulang mendadak. Rupa nggak ada istri rumah, ada anaknya. Mana Mama? Entahlah Pak, ada 2 hari ini buat blender aja keluar. Rupa Pak blender keluar. Jadi jangan pernah mencoba berbohong itu. Kejujuran tuh Pak perlu ditanamkan tuh. Ya kalau misalnya kita jujur, dagang jujur, suami istri jujur, anak diajarkan jujur, dan kita buktikan di depan dia, orang jujur itu memang berat tetapi menenangkan. Bohong menyelamatkan tapi menggelisahkan. Makanya sekarang sudah ditemukan bohong dan sebab kita mendapatkan penyakit. Karena ketika orang berbohong, hormon kortisol dan adrenalinnya naik. Karena dia mengarang sehingga naik kolesterolnya, hormon kortisolnya. Itu yang membuat orang banyak kena stroke, jantung, darah tinggi. Jadi sekarang itu sudah ditemukan bohong bisa berpengaruh kepada kesehatan. Anda menyimpan-nyimpan, itu yang bahaya tuh.
Nah, kemudian Rasulullah itu, Bu, prinsip dia kalau dagang yang harus kita misal contohkan juga, sering memberi lebih, jarang pas. Nah, itu juga kita ajarkan ke anak-anak kita. Ke sekolah dia kasih makanan lebih, nanti kasih kawan ya. Diajarkan dia memberi. Saya salut, Pak ya, kalau seperti di Madinah, itu anak-anak kecil itu disuruh tegak di jalan kalau bulan puasa itu, membujuk orang untuk mau mengambil makanannya. Dibujuknya kita ngambil makanannya, dirayu-rayunya kita. Begitu mereka ngajarkan anaknya memberi. Ini kadang diajarkan, jangan makan luar, nanti minta lebih congok dia tuh. Udah lama aja makan. Akan jahat kita ajarkan dia menjadi orang kikir. Kita ajarkan kasih kue lebih, boleh nanti untuk kawan Pak, oke belikan untuk kawan, bawa sekali untuk kawan. Jadi jangan kita ajarkan dia menjadi orang yang kikir, kasih lebih. Akhirnya kita bahagianya nanti, Bu, ketika dia mulai berumur 11-12 tahun, dia pemberi jadinya. Asal nampak kotak di jalan, tak koin mah kecil-kecil baru tubuh kan minta. Kan dia sering melihat kita memberi, ajak dia, ikut sertakan dia. Misalnya nih, Sami mengadakan sedekah Jumat, bawa, siapa yang punya anak bawa. Jadi dia rekam, dia tengok bapaknya mau ngasih. Paling tidak itu jadi teladan bagi dia. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah dalam teladan ini. Nah, jadi mungkin ini dulu yang kita pelajari untuk kita tanamkan kepada anak kita, insya Allah. Kita masuk